kalau cuma lawan Dharma Pangrekun gitu ya, nggak usah Ridwan Kamil. Saya kalau maju sebagai cagup, saya pasti menang lawan Dharma. Ngapain Ridwan Kamil gitu kan. Selamat malam semuanya. Dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta semakin hari semakin lucu dan tambah rumit gitu, karena tiba-tiba ada satu calon independen yaitu Dharma Pangrekun gitu ya. Ini nggak tahu dia ini siapa gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba lolos verifikasi KPU. Ini siapa sih orang ini gitu ya? Ya sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah lihat gitu ya pernyataan-pernyataannya yang penuh dengan ide-ide konspirasi dan sebagainya gitu ya. Saya pernah lihat lah orang ini, tapi setahu saya dia ini bukan siapa-siapa gitu. Karena calon independen yang mengumpulkan KTP biasanya adalah orang atau tokoh yang memang punya basis massa, yang memang punya karir politik yang sangat panjang di DKI Jakarta atau di tingkat nasional, sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan dari warga berdasarkan KTP warga. Seperti misalkan contohnya adalah Ahok gitu ya. Sebelum Ahok ada Faisal Basri yang memang kita akui sebagai salah satu tokoh nasional waktu itu gitu ya. Nah, Dharma Pangrekun gitu ya, ini siapa gitu? Lah kok tiba-tiba dia bisa maju sebagai calon independen? Sejak kapan orang ini punya massa? Tokoh ya bukan siapa-siapa, nggak sebanding sekali lagi dengan Ahok ataupun Faisal Basri, sehingga munculnya Dharma Pangrekun sebagai calon independen, sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ini kalau diibaratkan gitu ya, ibarat di parkiran kita ngelihat mobil Lexus gitu ya, Mercedes-Benz, tiba-tiba bajai ada di sini gitu. Kok ada di barisan ini gitu. Nggak sebanding gitu. Jadi itulah gambaran bagaimana seorang Ahok, Faisal Basri, kemudian Dharma Pangrekun di dalam satu kelompok kategori yang sama sebagai orang yang pernah mencoba maju sebagai calon gubernur independen di DKI Jakarta gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini kan ceritanya gitu ya, Dharma Pangrekun ini sebelumnya sempat gagal gitu ya, karena ada sekitar 400.000 lebih KTP yang dianggap ini tidak sesuai, tidak cocok datanya, atau dianggap ini perlu dicari lagi gitu ya, atau perlu direvisi atau diperbaiki. Nah, itu beritanya pada bulan Juni lalu. Nah, tiba-tiba bulan ini Agustus udah oke. Cepat banget gitu ya, cepat banget dia melakukan perbaikan-perbaikan. Ini ajaib sekali sehingga dia bisa lolos menjadi calon independen gitu. Secara ketokohan dia nggak ada gitu ya, yang kayaknya sulit sekali untuk mengumpulkan 1 juta KTP di DKI Jakarta untuk mendukung satu orang seperti ini gitu. Lalu kemudian secara durasi waktu pengumpulan KTP-nya sangat luar biasa cepat sekali, tiba-tiba udah jadi gitu ya. Kayak beli paketan gitu ya, nggak ada prosesnya gitu kan. Nah, segala kecurigaan-kecurigaan itu kemudian dibenarkan atau didukung oleh pernyataan orang-orang di DKI Jakarta yang ternyata KTP mereka dipakai untuk kemudian dianggap sebagai pendukung Dharma Pangrekun. Padahal mereka nggak pernah menyerahkan KTP kepada Dharma gitu ya. Mereka nggak pernah setuju untuk mendukung Dharma Pangrekun ini. Bahkan KTP anak Anies, kok bisa? Kalau bohong itu yang hati-hati gitu ya. KTP-nya anak Anies digunakan sebagai salah satu KTP yang mendukung Dharma Pangrekun. Ya kalau bohong, kalau curang ya hati-hati loh. Jangan sampai kayak gini ketahuan. Tapi ya mungkin situasi ini itu terjadi karena memang di negara kita ini kan kebocoran datanya sudah tidak terkendali gitu ya, dan berita kebocoran data itu kan sudah terjadi berkali-kali, dan puncaknya beberapa bulan lalu yang kemudian membuat Menkominfo itu kan diserang habis karena tidak mampu untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah kebocoran PSN gitu ya. Tapi pada akhirnya diberikan anugerah sama Pak Jokowi. Sebagai menteri gitu ya, dia tidak mampu untuk melindungi data-data warga. Dikasih penghargaan sama presiden. Ajaib.
Ya, tapi sekali lagi mungkin itulah efek dari kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia sehingga bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang terjadi di Dharma Pangrekun ini. Bisa digunakan oleh orang yang ingin maju sebagai calon gubernur atau calon independen gitu ya. Jadi kalau sebelumnya saya mencurigai bahwa data-data yang bocor itu bukan dihack oleh pihak luar gitu ya, itu kayaknya dihack oleh pihak mereka sendiri gitu ya, orang-orang di dalam sendiri, kemudian dihack, diambil sendiri, minta anggaran nggak dikasih, ya udahlah kita jual gitu kan. Kayaknya dihack sendiri oleh orang-orang kementerian sendiri gitu, dihack sendiri, diambil sendiri, digunakan sendiri, sehingga terjadilah situasi lucu di mana ada orang yang kita nggak tahu ini siapa, yang tidak punya basis massa, yang tidak punya sejarah ketokohan di Indonesia, tiba-tiba bisa maju sebagai calon independen. Tapi di luar soal keanehannya itu gitu ya, dengan munculnya Dharma Pangrekun ini, dia ini memastikan bahwa Pilgub DKI Jakarta tidak akan melawan kotak kosong ya, karena kalau melawan kotak kosong itu akan sangat-sangat rumit, sangat sulit sekali bagi Ridwan Kamil untuk menang atau siapapun akan menang di DKI Jakarta. Kalau lawannya adalah kotak kosong gitu. Makanya ini diupayakan dengan sedemikian rupa nampaknya agar ada lawannya atau lawan boneka seperti Dharma Pangrekun ini. Karena kalau ada Dharma Pangrekun itu kan lebih mudah dikalahkan dibandingkan kotak kosong gitu ya. Jadi ya kalau dari sini, dari sisi soal keuntungan bisnis dan bagian dari usaha swasta yang prospektif gitu. Dharma Pangrekun bisa dibilang adalah orang yang calon triliuner di Indonesia gitu ya, dengan dia maju sebagai calon gubernur independen di DKI Jakarta. Dia calon gubernur dan calon triliuner gitu, karena wah anggarannya ini bisa sangat luar biasa gitu, apalagi kalau dia dengan mudahnya dikalahkan, cair gitu. Ya karena ya nggak masuk akal aja gitu kalau cuma lawan Dharma Pangrekun. Nah ini situasi politik yang lain gitu ya. Kalau cuma lawan Dharma Pangrekun gitu ya, nggak usah Ridwan Kamil. Saya kalau maju sebagai cagup, saya pasti menang lawan Dharma. Ngapain Ridwan Kamil gitu kan? Ngapain? Nggak usah gitu. Ngapain ngasih rekom ke Ridwan Kamil, saya aja. Menang saya pasti. Masa lawannya Dharma gitu. Kan nggak sebanding gitu kan. Ridwan Kamil lawan Dharma Pangrekun nggak sebanding. Sama saya masih nggak sebanding. Jadi kalau misalkan gitu ya, lawannya hanya Dharma Pangrekun gitu ya, kalau cuma ada 2 calon gitu ya, saya curiga ini Ridwan Kamil nggak jadi daftar di DKI Jakarta gitu. Karena ngapain? Ngapain Ridwan Kamil? Siapapun bisa menang itu gitu. Jadi ya mungkin rekomnya akan diganti gitu ya dengan orang lain, apalagi Golkar kan sudah berganti ketua umum partai gitu ya. Jadi ya dengan munculnya Dharma Pangrekun ini juga bisa mengancam posisi Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi politik itu menjadi lebih rumit selanjutnya karena PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem belum memutuskan apa-apa. Sehingga antisipasi selain soal Dharma Pangrekun ini gitu ya, bisa jadi nanti ada muncul satu lagi calon ketiga. Dan ini akan memastikan Pilgub DKI Jakarta 2 putaran nampaknya seperti sebelumnya gitu ya. Karena lawannya mungkin akan jauh lebih kuat, akan cukup berbanding gitu ya dengan Ridwan Kamil, karena seperti yang kita tahu Ridwan Kamil ini sulit untuk dijual di Jakarta gitu. Mau dijual dari sisi mananya? Dia sebagai gubernur Jawa Barat gitu ya. Kalau mau nyasar soal pendukung Persija, pendukung sepak bola, udah mustahil akan dukung Ridwan Kamil. Lawang dia dari Jawa Barat, dari Persib gitu ya. Dari basisnya Persib gitu. Jadi Persija, orang-orang Persija, orang-orang Jakarta yang fanatik bola nggak akan dukung Ridwan Kamil. Jadi siapapun lawan yang akan nanti disiapkan oleh Nasdem, PKB, atau PDI Perjuangan gitu ya, rasanya mereka lebih berpeluang menang. Siapapun itu. Yang penting bukan Dharma Pangrekun yang maju gitu. Ya, tapi sekali lagi ini hanya bagian dari candaan politik saja gitu ya. Kita nikmati saja sebagai rakyat. Kita pelajari bahwa ternyata di dalam politik itu bisa dilakukan skenario-skenario seperti ini. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang mustahil terjadi dilakukan itu bisa dilakukan oleh
para politisi kita. Itu bisa semua dikendalikan dan diatur. Sehingga kalau kita lebih paham, lebih menyadari bahwa adanya skenario-skenario seperti ini, sehingga ke depan kita bisa menjadi warga yang lebih siap, lebih paham, lebih sadar dengan tipu daya para politisi. Sehingga kalau kita lebih sulit untuk ditipu gitu ya, maka seharusnya calon pemimpin, kepala daerah dan sebagainya, kita bisa menghasilkan calon kepala daerah dan pejabat-pejabat yang lebih berkualitas dibandingkan yang sekarang ketika masyarakat masih tidak paham soal drama politik itu apa. Ini drama nih, Dharma Pangerkun drama. Ya, semoga ini bermanfaat dan menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Kita lihat saja apakah 2 calon saja gitu ya. Tapi sekali lagi kalau cuma Dharma Pangerkun itu nampaknya pasti bukan Ridwan Kamil yang maju. Siapa itu terserah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.